villa yang kita ini yang buat majelis pengajian ini itu tingkat. Dan di atas itu los kayak aula. Oke. Nah, yang di sebelahnya itu cuma bangunan kamar sama dapur tok. Pas saya lagi ngeliat ke jendela itu ada orang lewat nih, kayak bayangan putih, memang putih. Nggak hitam, bukannya putih itu bayangan lewat. Awalnya ngegumpal tuh jadi wujud pocong, Bang. Dan yang saya lihat itu memang mukanya apa ya, agak gosong, Bang. Pocongnya gosong. Itu memang jelas bentuknya tuh ya wujud, bukan cuma asap, karena berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Nah, di kesempatan ini juga narasumber gue akan menceritakan tentang pengalamannya ketika sewa villa di daerah Cisarua, Bogor. Yang mana narasumber gue ini bertemu sama sosok pocong yang sangat menyeramkan. Yang konon katanya pocong itu sudah lama tinggal di villanya. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan pengalamannya seperti apa. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Ajis. Bang Ajis, apa kabar Bang Ajis? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Bang Ajis udah mau berkunjung ke Timur Misteri. Sama-sama, Bang. Berbagi Sama-sama pengalaman horornya buat teman-teman Timur Misteri semua ya. Sama-sama. Nah, kita langsung ke topik pembicaraan kita lah Bang Ajis. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol. Gini jadi Bang Ajis, di Indonesia ini kan pocong ini udah paling sosok menakutkan Bang ya. Nah, dan Bang Ajis ini ketemu pocong ketika lagi sewa villa di daerah Cisarua, Bogor nih. Betul. Itu gimana Bang bentuknya Bang? Cisarua biasanya kan dingin, Bang. Oke. Dingin. Di situ memang posisinya berkabut, Bang. Di sela-sela kabut ini dia lama-lama ngegumpel dari kumpulan asap, akhirnya berbentuk pocong. Dan itu pun wujudnya dia tingginya nggak sama kayak orang biasa, lebih gede. Lebih gede Apa tinggi? Berarti gede tinggi. Iya. Dan mukanya saya pikir cuma tipi-tipi yang kayak begitu. Dan salah pas saya lihat langsung itu ya begitu, Bang. Dia punya muka hitam, terus ada kayak baret-baretan darah. Oke. Gitu, ya. Tapi jangan diceritain detail dulu Bang Ajis. Kita tahan dulu ceritanya Bang Ajis ya. Siap. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Gue rasa opening gue cukup, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi ini kejadian gue waktu milad majelis Pengajian berarti ya? pengajian di tahun 2019. Jadi gue berangkat itu di Sabtu siang lah, sampai di villa Sabtu siang. Sampai di villa itu memang
pure-nya sih indah, memang pemandangannya bagus, nggak ada kesan mistiknya sama sekali. Cuman yang ngejanggal itu ada semacam kayak tuan rumah lah ya, ada anjing yang datang ke villa dan ternyata itu penjaga villa tersebut. Setelah itu sampai sore tuh nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah apapun sama sekali. Menjelang maghrib kita udah mulai prepare majelis, udah mulai kabut turun nih bang. Namanya di villa ya, suasana juga dingin dan hujan, memang hujan itu hujan. Sekian lama nyampe lah di Isya nih, mulailah saya mulai baca ratib. Baca tahlil, dan di situ ini mulai nih bang, apa ya, agak berat nih di tangan nih. Berat lah, pokoknya berat banget. Terus mulai macam baca tahlil segala macam ratib sampai ke maulid. Itu kebetulan pandangan saya tuh lurus bang ke jendela. Jendelanya itu, di belakang jendela itu tuh kayak, kalau dibilang hutan sih bukan hutan bang, cuma kebun ya, kebun biasa lah, kebun biasa, cuman nggak ada pemukiman, pure kebun. Nah ada yang lewat, itu ya seukuran orang biasa sih, cuman yang saya tahu tuh belakangnya tuh, karena kebetulan saya tingkat ya, jadi tuh villanya itu, gambaran villanya ini sebelumnya saya jelasin dulu. Satu itu ada 2 villa bang. Satu halaman ada 2 villa. Villa yang kita ini, yang buat majelis pengajian ini, itu tingkat. Dan di atas itu los, kayak aula. Nah, yang di sebelahnya itu cuma bangunan kamar sama dapur tok. Itu aja. Berarti 2 bangunan nih. 2 bangunan. Terus pas saya lagi ngeliat ke jendela itu, ada orang lewat nih, kayak bayangan putih, memang putih, nggak hitam, bukannya putih itu bayangan lewat. Saya pikir, kan di bawah kan tinggi nih, ini kan di atas nih, kok ada yang lewat ya? Nah pikir saya, anak-anak hadroh bang, pada lewat. Karena pantulan ke kaca nih. Logisnya ya, kalau kita pikir logis. Terus saya lihatin pergerakannya anak-anak hadroh nggak sama apa yang di situ. Logis sih kalau itu kaca, logisnya kalau itu sama dong. Kalau cermin ya sesuai objeknya ya. Sesuai objek. Udah tuh saya biasa. Udah gitu, kelar nih majelis ceritanya. Kelar majelis. Ini mulai nih hawa-hawa. Pesan gue habis pengajian ya. Wah, hawa-hawa begini, gitu kan. Makin berat nih bang. Tangan saya ini makin berat. Berat sampai ke kaki. Gue sebelah kanan tuh berat semua. Nggak lama kita keluar lah, karena udah kelar majelis selesai, kita keluar, turun ke bawah, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Kabut masih ada nih bang. Kabut tuh masih ada di sana. Emang kebetulan, emang itu villanya itu apa ya, bisa dibilang sih memang ternyata di bawah itu ada bekas kolam-kolam bang. Kolam-kolam yang saya tahu dari si teteh penjaga villa ini, itu memang bekas pemandian tadiannya. Pemandian umum. Pemandian mungkin bisa bilang apa ya? Yang sewa villa itu? Bukan, apa ya? Kayak pemandian zaman dulu. Gitu loh. Karena yang saya lihat itu ada mungkin ada 8 kolam lah, untuk bekas 8 kolam ya. Cuman udah bekas dihancurin. Jadi ketinggal puing-puingnya, tapi bentuk kolamnya masih ada. Dan di tengah-tengahnya itu ada kayak kendi bang. Kendi ya buat mandi lah, gitu kan ya. Enggak. Di saat kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ini karena sebelah saya yang paling pinggir, saya duduk paling pinggir, saya bilang ngopi. Ini dari sini bang ke bawah itu jauh, 5-10 meter. 5 sampai ke apa ya, ke kolam-kolam itu bang. Itu 5-10 meter. Dan nggak lama kemudian, di ujung ekor mata saya nih, ini kayak ada yang naik bang. Yang saya lihat itu hitam nih, gede nih,
gede. Ya, dalam hati saya mikir, ini genderuwo nih. Ini genderuwo nih. Itu persis di pinggir saya, di ekor mata saya tuh. Ini genderuwo nih. Karena logisnya ini tinggi, ini nggak mungkin orang. Iya. Itu 10 meter mah ada ke bawah, Bang. Karena emang kebetulan kita di lereng, pas di lereng. Jadi bawahnya tuh tinggi banget. Sampai dia mulai muncul, dia turun lagi. Dia muncul lagi. Dia turun lagi. Nah, lama udah tuh. Nah, kebetulan di sampingnya itu tadi saya bilang ada bangunan yang satu, yang cuma rumah sama dapur. Kamar. Oh, kamar ya? Ya, kamar sama dapur ruang tuh. Udah itu doang. Dan di depannya itu kita ada kolam renang memang. Ada kolam renang yang tengah-tengahnya itu ada jembatan. Terus di pojoknya itu ada kandang bebek sama ada patung macan. Ada patung macan. Dan saya pikir ini entah ini memang dibikin buat hiasan atau entah apa gitu. Terus nggak lama nih di antara sela-sela kabut itu saya lihatnya itu kayak apa ya? Awalnya ngegumpel tuh jadi wujud pocong, Bang. Karena kenapa saya tahu saya nggak halusinasi? Karena teman saya pun ngelihat. Oh, nggak cuma Bang. Iya. Jadi dia pas kita lagi ngobrol nih, langsung tuh mata-mata kita orang tertuju ke situ. Dan dia nengok lagi ke saya nih. Iya, gue lihat. Nah, karena saya bukan saya doang yang buka omongan, dia duluan. Iya. Ya gue lihat. Dan tuh, nih udah mulai hening. Oh, mulai jelas, Bang. Dari kabut ini dia ngebentuk. Dan yang saya lihat itu memang mukanya apa ya? Agak gosong, Bang. Pocongnya gosong. Itu memang jelas bentuknya tuh ya wujud, bukan cuma asap, karena berbentuk. Iya. Berbentuk. Itu pun nggak seukuran orang. Gede. Gede. Jadi itu yang makanya saya pikir saya bukan halusinasi, bukan kecapean, karena teman saya juga ngelihat. Iya. Gitu. Nggak lama mulai nih sampai udah mulai berbentuk pocong. Anjing yang tadi saya bilang, anjingnya si Teteh. Iya, datang nih satu. Oke. Datang satu. Ternyata banyak, Bang, dari bawah anjing datang. Oh. Banyak nih anjing datang. Saya merinding kalau lagi ingat itu, saya merinding banget. Datang itu nggak ada yang gonggong sama sekali. Dia kan apa ya? Kalau anjing kan kelompok, jadi kelompok kan pasti di salah satu anjing itu ada yang gonggong, pasti. Iya. Malah cuman guguk ataupun segala macam pasti dia ngegonggong karena banyak nih. Kok banyak anjing ya? Perasaan gue lagi habis majelis ini. Kan gitu ya? Kok banyak anjing ya? Ya udah kita tahu ya, bodoh-bodohnya kita nggak tahu ilmu ya. Ya anjing ya liurnya haram. Makanya kita usah lah, kita usir. Nggak lama itu mulai nih. Atu nggak tahu kemana, Bang. Toto hilang. Nah, patung macan yang tadi saya bilang itu nggak apa ya, bentuknya ini macan, Bang, memang macan. Nah, di ujungnya deket kandang bebek tadi punya piaraan si Teteh itu ada entah saya salah lihat ya, coba, karena teman saya pun ngelihat. Nanti ada di akhir cerita. Karena dia berubah nih, seukuran orang, Bang, seukuran orang, dan palanya nih besar, Bang. Bentuknya bentuk pala macan, tapi badannya badan orang. Dia ya seukuran orang, ya kayak kita orang lah, orang-orang biasa, cuman palanya besar nih. Palanya besar banget. Kok ini di antara kabut itu bergerak. Iya, karena saya pikir kok bergerak ya. Nah, nanti karena pas itu saudara saya pun ngelihat gitu. Nah, akhirnya semenjak itu ini makin berat, Bang. Saya mikir, aduh, salah gua apa ya? Nah, akhirnya saya baru ingat, saya belum ngirimin doa untuk yang punya wilayah. Saibul wilayah. Betul. Nggak ditawasulin lah. Betul. Istilahnya tawasul kalau di kita ya. Iya. Jadi saya mikir, astagfirullah,
astagfirullahaladzim, gue baru inget nih, gue belum tawasul nih. Iya. Gitu. Iya. Ini masih berat bang, masih berat. Di situ udah tuh saya udah nggak pikirin itu yang gambar tadi itu kan ya. Nah akhirnya nih si pocong ini abis saya ngeliat itu tuh emang muncul bareng bang, dari si genderuwo ini muncul, terus dia turun lagi, dia muncul lagi, turun lagi, pocongnya nongol. Ganti berarti. Gantian. Di saat pocongnya nongol, anjing nih Iya. datang segerombolan, satu kelompok. Di situ udah hilang. Nah, yang saya pikir apa ini yang disebut siluman macan, gitu kan ya? Iya. Yang saya pikir apa ini siluman macan? Nggak lama, udahlah. Ini udah mulai hening nih. Ini udah kayak ini malam nih. Iya. Karena masih gerimis, kabut juga masih ada. Udahlah, akhirnya kita mesti buat masuk bang. Saya nggak bisa tidur bang. Nggak bisa tidur dalam artian bukan karena takut ya, karena emang masih merasa masih berat banget. Nggak nyaman berarti ya. Akhirnya dalam hati saya udah saya kirim Fatihah sendiri dah. Saya kirim Fatihah. Saya juga mohon maaf kalau emang saya datang nggak pakai permisi. Kita ada pengajian pun nggak ngirim tawasul, karena dalam hati saya ini kan gue kan majelis, acara pengajian, bukan acara hura-hura, bukan acara gue mabok, bukan acara gue ya. iya, bukan acara gue macem-macem. Gue datang ke sini mau ngadain milad majelis, ya gue mau doa gitu. Beda tempat ngajinya aja. Iya, cuma beda tempat ngaji. Iya. Jadi bukan, ya mungkin kalau dibilang kalau gue mabok mungkin wajar lah nih kayak begini nih gitu kan ya. Ini malam rasanya panjang bang. Lama. Gitu. Karena tuh gue nggak bisa tidur ya, berat banget. Di saat gue udah mulai pulas, anak-anak hado di atas bang tidur ya. Gue tuh di atas persis kayak kepala saya nih. Apa bas kali jatuh ya? Bas hadro. Iya. Saya pikir bas hadro awalnya. Gue. Nah pas itu saya tahu, saya nanya pas pagi sama anak hadro. Gitu. Ternyata bukan bas yang jatuh. Di saat itu pas lagi malam itu saya masih belum bisa tidur tuh. Dengar suara itu, saya udah mulai, ini apa ya Allah. Saya udah ngirimin Fatihah ya udah. Minta maaf ya udah. Nggak habis-habis gitu kan ya. Kok nggak habis-habis nih. Nah akhirnya saya tidur nih bang di depan kamar. Karena kebetulan saya ngajak mertua kan. Mertua saya tidur sama istri sama anak saya. Tidurlah mereka. Datang subuh nih. Dan ibu saya itu, mertua saya itu mau sholat subuh bang. Mau sholat subuh. Pas dia buka pintu, karena emang pintu agak sedikit terbuka. Pas dia buka pintu, dia ngeliat ada perempuan paruh baya, 2 orang, udah pakai mukena rapih mau sholat subuh. Itu sekitar jam 4 lah, jam 4, setengah 5 mungkin. Dia ngomong gini nih, perempuan 2 orang itu, saya lagi tidur di bawah. Dia ngomong gini, ini anak udah azan belum bangun, bukan sholat subuh. Udah tahu habis pengajian semalam malah pada tidur gitu. Ini mertua saya nih yang ngeliat. Kebetulan mertua saya udah rapi mau sholat subuh juga. Karena kan emang sholat subuhnya kan di atas. Ya mungkin ibu jalan nih ke arah tangga naik ke atas. Ikutin sama mertua saya. Karena mau sholat jamaah kali ini. Ikutin lah mertua saya sampai atas. Dia udah naik ke atas berdua. Mertua, tapi berinding lagi kalau gitu. Saya di perempuan ibu-ibu saya naik ke atas duluan, terus baru tuh mertua saya nyusul. Sampai atas nggak ada ibu-ibu. Yang 2 orang itu nggak ada, cuma anak kado doang yang pada tidur. Akhirnya mertua saya nggak jadi sholat jamaah, turun lagi ke bawah ke kamar. Saya bangun lah akhirnya. Mah, nggak sholat? Nggak bisa. Tadi ada ibu-ibu 2 orang katanya. Ngapain? Nyuruh kamu bangun katanya. Kapan? Tadi gitu kan ya. Emang ada ibu-ibu lagi yang kesini? Apa keluarganya teteh kali ya? Gitu kata dia. Nggak ada. Kenapa saya tahu nggak ada? Karena pas sholat isya sama majelis nggak ada ibu-ibu. Memang ada ibu-ibu bang. Ada, cuman mungkin lagi head kali ya. Makanya dia nggak sholat isya pas mau majelis. Oke. Nah pikir, oh dia lagi head nih. Nah pas beliau mau naik ke atas ngikutin ke atas itu nggak ada orang sama sekali. Cuman udah pakai rapi pakai mukena, tinggal sholat. Dan
pas beliau naik ke atas tuh nggak ada. Iya. Dan pas saya bangun, saya nanya lagi ke mertua saya, emang kapan mah? Barusan tuh mama ngelihat itu ibu-ibu naik ke atas, ternyata udah nggak ada, kosong. Makanya mama kesini lagi nih, aku takut gitu, kata mertua saya. Saya bangun akhirnya sholat, ambil wudhu, karena saya belum nggak sempat mandi karena dingin. Akhirnya saya sholat dulu lah. Jam 5:30 saya mandi di rumah sebelah yang bangunan 1. Tuh alhamdulillah tangan saya udah mulai enteng nih. Udah mulai enteng. Dan pas saya lagi mandi, saya sampoan, terus saya beginiin, Bang. Ini kayak ada rontokan rambut, Bang, jatuh. Oh, Tapi bukan rambut panjang ya. Bukan rambut perempuan. Rontokan rambut. Kayak kalau kata orang laki habis cukur nih, itu rontokan rambut. Banyak. oke. Yang saya pikir emang pegel di sini kan ya. Berat tuh di sini. Di sini betul emang berat banget semalamnya tuh. Enggak, saya sampai ya Allah, kan gue lagi ngaji ini gitu ya. Kalau kita pengen ngeluh sama Allah ya Allah, ini kan gue lagi ngaji ini. Iya. Kok jadi begini sih gitu kan. Pas lagi mandi saya gini, Bang. Saya sabunan, saya begini. Kok pada banyak rontok karena rambut ya? Kenapa saya tahu belum ada yang masuk di kamar mandi? Karena pas saya masuk masih kering. Oke. Berarti saya orang pertama Kalau mandi lantai yang masuk. kering ya. Lantai masih kering. Logisnya dong. Iya. Saya begini nih. Ini rambut siapa ya? Itu barengan sama sabun, Bang. Barengan sama sabun. Jadi pas saya lagi basuh begini, saya lagi sabunan. Rontok nih. Oke. Karena ubinnya keramik putih, memang keramik. Ini rambut siapa ya? Terus saya begini lagi nih, lewat sini belakang lagi, kok rambut pada rontok ya? Baru saya ingat yang semalam saya lihat nih. Oh. Yang apa ini yang nemplok? Apa mungkin bahasa kasar ketemplokan apa gimana ya gitu ya, kalau bahasa kitanya ya ketempelan. Iya. Nih apa? Iya, saya pikir ya. Kelar itu akhirnya saya bikin tahlil lagi lah akhirnya. Kelar saya mandi, sholat subuh juga pada kelar kan, pada bangun akhirnya sekitar jam 6. Kelar mandi saya punya inisiatif lah, akhirnya saya bikin tahlilan lagi buat yang punya wilayah nih, khususin. Oke. Karena kita di situ kita bawa anak kecil, bawa ibu-ibu, takutnya kan ya syukur-syukur kalau anak kecil kan Iya. ya gimana, kesian. Memprotek lah ya. Iya, akhirnya saya kirimin Fatihah, saya kirimin tahlil juga buat yang punya wilayah. Nah, nggak lama setelah itu udah nih tangan saya udah sembuh, bener hilang, Bang, hilang, normal. Setelah saya ini udah apa ya, kayak udah bener-bener nggak ada sama sekali sakit yang tadi, yang semalam tuh udah nggak ada sama sekali. Nah, mulai nih menjelang pagi jam 8, saudara saya jamaah juga semalam baru dia cerita, Bang Ajis, saya semalam ngeliat ini kan, Bang, apa namanya, kayak beruang, Bang, beruang di dekat kandang bebek. Saya bilang ya, itu patung macan, beruang, Bang, gua ngeliat beruang. Akhirnya kita debat nih, Bang, gua ngeliat macan, yang gue liat kepalanya macan, Badan manusia. badannya orang. Iya. Tapi saudara gue lihat beruang, bentuknya beruang. Kok beda-beda ya? Gitu kan. Nah, akhirnya kita deketin nih, Bang. Karena udah terang, kita berani ke pojokan. Itu memang patung macan. Dan itu bersikeras yang dilihat tuh beruang. Beda versi nih. Kembali lagi ke cerita yang ke pocong akhirnya. Bang, lu ngeliat pocong semalam? Lihat, gitu kan. Gue lihat, makanya gue bilang lu diem aja. Karena kita gimana ya? Yang saya takutin nih malah jadi pada takut. Iya. Situasi nggak kondusif, gitu kan ya, malah jadi pada rame, akhirnya pada apa ya, ngerinya itu pada kapok gitu kan. Nah, kita lagi pengajian gitu kan, maksudnya nggak jadi, ya Allah kok begini kan. Akhirnya setelah dia ngomong begitu, saya nanya lagi nih sama anak Kadro, bus ada yang jatuh semalam? Nggak ada, Bang. Itu bunyi kedebuk apaan ya? Kedebuk apa sih, Bang? Orang kagak ada yang bunyi kedebuk kok.
terus kepala gue bas jatuh itu. Nah ternyata akhirnya yang saya lihat, ya mungkin kalau dibilang ini masing-masing pemikiran ya, ada di salah satu jamaah gue emang ya bisa dibilang bisa ngelihat lah ya. Akhirnya yang dilihat itu sebenarnya pala bang, jatuh. Yang itu pala. Yang cuman kita kan masing-masing pemikiran ya, kan nggak semua orang percaya kayak begituan. Cuman yang saya pikir intinya salah saya sendiri, khilafnya saya nggak apa ya, nggak menghargai yang punya wilayah gitu. Nah udah gitu kelar kita acara, sampai di acara sholat duhur bersama, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan kembali lagi ke mertua saya bang. Akhirnya pas mertua saya mau pulang, dia masuk ke dalam kamar. Itu ada ibu-ibu di dapur berdua yang tadi. Yang subuh itu? Yang subuh tadi dilihat. Yang subuh tadi, Masya Allah. Padahal yang lain udah pada keluar? Udah pada keluar. Oke. Yang subuh tadi dilihat berdua, itu ada di dapur. Ada di dapur dengan pakaian yang sama yang ibu saya lihat. Pakai mukena? Masih pakai mukena. Oke. Masih pakai mukena. Karena ibu saya itu nggak ngelihat mukanya ya. Nggak ngelihat mukanya karena cuman di sela-sela pintu cuma terdengar suaranya doang. Terus pas dia lewat udah pakai mukena. Iya. Gitu. Nah udah gitu mertua saya udah nggak bilang apa-apa. Kalau udah tahu ya pada saat udah itu tahu ya? Karena udah tahu ini bukan orang nih. Ini bukan orang nih. Ini udah pasti bukan orang. Iya. Akhirnya mertua saya pamit, dia cuma bilang assalamualaikum. Dia cuma bilang assalamualaikum. Gak lama dia mau tutup pintu villa, udah nggak ada itu orang berdua. Itu orang berdua udah nggak ada. Dia selalu berdua bang ya? Ya itu dia, makanya saya pikir kok dia selalu berdua gitu bang. Iya. Dan bagusnya bisa dibilang dia walaupun dia makhluk halus ya, tapi dia bisa marah-marah ya. Bisa marah-marah saya telat sholat. Iya. Saya masih tidur pas lagi azan, saya masih tidur. Padahal konteksnya kita bawa majelis. Iya. Bener gak? Ya intinya baik lah yang dia baik arahin gitu loh, yang ya. diarahin baik. Karena yang saya lihat pertama kali itu putih memang, putih. Ya bergamis sih, emang bergamis. Nah yang saya, karena saya tahu itu pas saya masuk villa itu banyak foto-foto habaib. Oh di villa itu? Iya. Banyak foto-foto habaib. Dan saya tanya si teteh ini yang punya orang Tanah Abang Petamburan. Punya villanya? Iya, orang Petamburan. Dia memang pecinta habaib katanya. Makanya dia senang nih kalau ada pas kita bilang mau ada pengajian, dia senang tuh akhirnya. Nah, alhamdulillah dia ngizinin. Dan itu juga nggak tahu tuh akhirnya ternyata ada. Iya, karena ya hilafnya saya sih, saya pribadi saya lupa, benar-benar saya lupa banget itu karena ya akhirnya pelajaran yang saya ambil, dimanapun lu ada lu kudu hargain yang punya rumah. Gitu kan itu ya lu kudu permisi. Ya salam udah cukup sebetulnya. Cuman karena kita mau ngadain pengajian, masa gua nggak dikirimin sih gitu. Akhirnya setelah itu kita balik bang. Anjing ya bang, yang saya pikir punyanya teteh. Saya tanya pas saya mau pulang, teteh merah anjing teh? Nggak ada. Itu nggak ada anjing. Ternyata teteh tuh nggak punya anjing. Lantas anjing sebelah. Itu yang saya pikirin. Karena saya pikir ada anjing nih, tapi ada foto ulama nih. Iya. Pasti yang punya villa nggak bakal setujuin kalau ada anjing di sini. Gitu kan ya? Takut tidak masuk ke dalam jadi najis. Iya. Kita kan nggak tahu. Teteh punya anjing teh? Anjing? Nggak ada kan? Kita nggak merah anjing. Nggak boleh sama yang punya katanya. Iya. Nggak boleh, makanya saya cuma merah bebek sama ayam katanya. Yang di kolam renang itu ya? Iya betul. Nah akhirnya saya tanya sama si teteh, itu emang bekas apa sih teh? Kolam-kolam itu teh? Ya itu bekas pemandian, kayak bekas petirasan gitu ternyata. Gitu. Bekas petirasan pada ya mungkin zaman dulu kali, karena emang itu banyak bang, kolam itu sekitar 8 sampai 10 tuh kolam. Dan setiap kolamnya itu, nggak setiap kolam sih, jadi ada kendi gede itu buat air mancurin gitu loh. Iya. Nah, dan itu juga memang ada pohon kelor juga satu. Katanya tuh pohon kelor nggak bisa ditebang.
info dari si tetehnya itu. Saya pikir, lah kenapa nggak ngomong-ngomong kalau emang ini ada masalah ini villa gitu kan ya. Akhirnya kita kelar pulang itu, mau pulang kita izin pamit. Setelah itu alhamdulillah nggak ada yang saya pengikut. Nah akhirnya ya namanya keluarga saya sama-sama keluarga ya, kita di sini ya. Akhirnya kita sharing lagi bang di rumah. Ternyata bukan saya doang nih yang ngerasain diganggu-ganggu ya. Ada ibu-ibu pun sama ngerasain kayak gitu juga. Cuma dia nggak cerita banyak karena yang udah di sono aja deh. Gitu nggak usah dibawa ke Jakarta lagi gitu. Gitu aja sih cerita saya bang. Oke Bang Ajis, sebelumnya terima kasih banyak nih. Gokil ceritanya, horor nih Bang Ajis. Kalau kesimpulan yang saya ambil di sini ya, dimanapun kita berada, ya kita uluk salam, sopan santun, etika harus kita jaga Bang ya. Betul. Dengan makhluk yang nyata, mainkan dengan makhluk yang nggak nyata ya. Betul. Nah, Abang sedikit pun nih lagi berangkat nggak ada kecurigaan tentang villa itu? Nggak ada sih. Yang bikin saya curiga tadi saya bilang ada anjing pas saya baru datang. Hanya anjing itu aja yang menjadi kecurigaan. Iya. Kan biasanya gini Bang, ada tuh beberapa narsum gitu yang pernah cerita juga perihal villa nih. Biasanya kan entah dari harga yang murah gitu kan, bangunan yang terbengkalai gitu kan. Tapi sih yang saya dari segi bangunan gitu normal. Itu bangunan model zaman Betawi ya. Karena yang punya mungkin kan orang Betawi ya. Orang Jakarta ya. Orang Jakarta. Bangunannya bagus kok, bangunannya bagus. Iya. Bangunan bagus, akses juga bagus. Harga pun harga normal, nggak harga miring. Jadi kita nggak ada curigaan sama sekali. Berarti kan itu di weekend emang ya? Di weekend. Harga normal weekend berarti? Harga normal weekend. Oke. Gitu loh, nggak ada harga miring sama sekali. Ya normal lah. Makanya kita nggak ada kecurigaan sama sekali kalau nih villa ada apa-apanya. Bakalan ada kejadian-kejadian horor. Iya betul. Nah, Abang tadi bilang ternyata itu bekas petilasan. Betul. Kalau petilasan berarti pemuka-pemuka agama dong, yang pernah berkunjung atau mandi di tempat itu. Ya bisa dibilang entah itu ulama. Oke. Entah itu zaman dulu buat pesugihan ya. Karena yang saya lihat malah mendekati ke pesugihan bang. Karena saya nggak tanya secara detail ke tetehnya. Takut juga tetehnya punya rahasia tersendiri. Kita juga nggak etis juga bongkar itu kan. Akhirnya dia cuma bilang bekas petilasan doang gitu. Yang menjadi kecurigaan abang dari desainnya mungkin. Dari desainnya. Desain pemandiannya. Kenapa banyak kolam gitu kan ya? Kendi gitu kan. Emang bukan kolam ikan. Dan teteh pun bilang bukan kolam ikan. Pemandian berarti kan? Iya, karena kalau emang dia mau nutupin sesuatu pasti dia bilangnya aman-aman aja. Oke. Dia pasti bilang ini kolam ikan doang gitu. Cuma tapi ternyata teteh bilang ya bekas petilasan gitu. Gitu ternyata. Nah, dari sosok-sosok yang datang bang gitu. Berarti kan secara nggak langsung nih, dia nggak berdampak ke aktivitas abang dong? Nggak berdampak ya dari aktivitas. Kita kan maksudnya aktivitas kerohanian lah. Iya betul. Secara lagi kan kayak abang tadi sempat bilang, kan gua ngaji. Iya. Gitu kan. Tapi kok dia malah banyak godain gua, sempet malah nempelin abang nih. Yang saya lihat cuma yang pas saya mau mulai pengajian itu bang, ada sosok putih pakai gamis itu doang. Selebihnya tuh setan ya. Setan udah gitu. Iya. Ya pocong, ya genderuwo yang saya lihat. Terus ada semacam siluman harimau di sana di pojok gitu. Yang saya lihat yang kalau dari energi yang positif yang hanya yang tiga. Iya, mungkin dia sebagai pertanda kali ya. Oke. Lu belum kirimin buat gua gitu. Cuma saya hilap gitu. Cuma saya hilap, saya lupa. Akhirnya saya nggak kirim. Akhirnya berdampak langsung tuh ke saya karena ya ada gue jadi ini mungkin teguk nih gitu loh. Oke. Jadi selama abang yang abang rasain nih bang, ketika berat itu, berarti kan abang semalaman itu ya? Iya betul. Dia perginya ketika abang mandi itu kan? Iya. Ya kan? Bukannya pas setelah saya sholat subuh udah mulai enteng tuh. Karena kan pas sebelum saya tidur saya baru ingat astagfirullahaladzim saya belum ngirimin Al-Fatihah. Ya, mungkin ini nih apa ya sumbernya nih. Ini sumbernya ini nih. Sosoknya gitu. Sama nggak sih bang menurut abang tuh yang sama abang lihat genderuwo itu yang keluar masuk yang nempelin abang gitu. Dia bukan sih kalau menurut abang? Iya. Dia ya? Iya. Karena namanya kayak saya tuh emang berbulu bang. Dari dia muncul tuh udah mulai berbulu lebat gitu kan ya. Gede besar. Terus saya bilang, nah nggak lama pas saya lagi mandi, kok ini rambut siapa ya? Gokil sih gitu. Bang ya.
Kayak di film-film layar lebar bang, lagi mandi. Itu dia makanya sih. Ih, kok kayak apa Saya ya? lari tuh bang. Ya kan konteksnya kita ngaji kan ya. Abang Iya. bilang konteksnya gua ngaji ini nih. Iya. Kok jadi begini gitu ya? Iya, Mungkin bener. emang bener kita kurang adab bang. Iya. Serius adab saya kurang Ya, adab. intinya pelajarannya di sini adab sopan santun itu nggak hanya dengan makhluk yang nyata bang ya. Betul. Nah, ini kan dengan makhluk yang nggak nyata kita pun harus menunjukkan peran itulah ya. Betul, Oke, oke. harus menghormatin karena biar gimana pun mungkin dia lebih dulu tinggal di sana ketimbang kita datang. Betul. Gitu. Itu yang menjadi dominan ya. Iya. Ya, intinya kita berkunjung lah kan gitu. Berkunjung, kita tamu. Iya, kita Dia punya rumah. punya Gitu. rumah ya. Uluk salam ya, tentunya harus sih bang ya. Wajib. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi bang. Abang sempat nanyain nggak si Teteh nih perihal dua ibu-ibu yang ya kita bisa bilang hadirnya dia positif lah. Iya, betul. Nanyain nggak sih? Enggak sih, saya enggak sempat nanya. Nggak sempat nanya. Karena yang apa ya? Yang interaksi langsung mungkin mertua saya. Oke. Kalau saya kan cuma dapat cerita doang, karena kan saya juga nggak tahu nih. Tuh ibu dari mana? Gitu. Iya. Saya juga nggak ngeliat Nggak karena banyak sih ini. iya, karena yang ngeliat kan mertua saya. Oke. Nah, Gitu. ketika di rumah gitu, ada nggak sih pembahasan dari mertua abang gitu tentang sosok itu? Jadi dia cuma heran-heran doang. Dia cuma Siapa gitu ya? iya. Siapa ya Jis ya? Orang mana ya itu ya? Tapi kalau emang setan dipakai mau kena. Iya. Gitu. Ya dia bagus lah gitu ya. Iya. Sampai marah-marah kalau ketika abang belum sholat subuh. Iya. Iya. Gitu Oke, aja oke. sih. Oke Bang Ajis, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, nih udah Abang, berbagi sama-sama. pengalamannya. Sama-sama. Kalau ada cerita-cerita lagi nanti bisa mampir-mampir lagi Bang Ajis. Siap. Terus nih buat Bang Ajis. Amin. Nah, Nah, buat teman-teman, kiranya itulah yang bisa diceritakan sama Bang Ajis. Tapi lagi-lagi, sebelum gue pamit undur diri, buat kalian semua nih, jangan lupa bantu juga channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitrus Siddiq dan Bang Ajis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.